mempersembahkan sebuah novel yang berjudul Istri Pelampiasan Hasrat. Memasuki bab 7. Selamat mendengarkan. Satria dan Kania terengah-engah setelah menyelesaikan permainan mereka. Rasa lega dan puas tercetak jelas di wajah Satria yang kini tersenyum bahagia. Sementara Kania terlihat lemas dan seperti mau pingsan. Ternyata sesuai dengan imajinasiku, Kania. Aku bahagia karena bisa menikmatinya sama kamu, kata Satria yang kini mengeratkan pelukannya. Dia lalu menciumkannya dengan sangat mesra. Melihat wajah puas suaminya membuat Kania bahagia berkali-kali lipat. Senang bisa melayanimu di jam kantor begini, sayang, kata Kania lalu membalas pelukan Satria. Dia hanya bisa pasrah saat Satria menurunkannya dari meja. Kakinya yang lemas membuat keseimbangan Kania menurun, dan dia hampir saja jatuh kalau Satria tidak menangkapnya. Capek ya? Tanya Satria semakin gemas. Dia terkekeh geli melihat ekspresi istrinya yang tidak berdaya. Lemes banget, jawab Kania jujur. Satria langsung menggendong istrinya itu ke toilet yang ada di ruangannya, lalu membiarkan Kania membersihkan diri. Setelah Kania selesai dari toilet, laki-laki itu menatap sang istri dan mengamati penampilan Kania yang sudah tidak acak-acakan lagi karena ulahnya tadi. Sayang, aku sudah bisa kerja kan? Tanya Kania sembari mengikat rambutnya dengan rapi. Satria mengangguk tanpa mengatakan apapun. Bukan karena dia bersikap acuh tak acuh, tapi Satria sedang terpesona oleh kecantikan Kania yang terlihat berbeda dengan pakaian kantornya. Kalau ada yang tanya kita ngapain, aku jawab apa, sayang? Kania baru menyadari sekarang bahwa dia sudah 1 jam di ruangan Satria. Sudah bisa dipastikan bahwa saat ini dia dan Satria menjadi topik hangat pembicaraan para karyawan. Biar Gio yang ngurus, jawab Satria lalu menghubungi sekretarisnya. Tidak lama laki-laki yang menjadi orang kepercayaan Satria itu muncul. Kania masih bingung dengan sikap Satria. Ya memang sih laki-laki itu tidak mungkin akan keluar dari ruangannya dan mengatakan bahwa ia adalah istri kedua dari sang bos. Tapi setidaknya Satria memberi alasan yang logis karena semua terjadi juga karena ulahnya. Gio, jelaskan sama mereka apa yang Kania lakukan di sini dan bungkam mulut mereka. Satria memberikan instruksi. Laki-laki bernama Gio itu mengangguk patuh, seolah dia sudah siap dengan keadaan ini. Sementara Kania justru semakin bingung dengan interaksi bos dan sekretarisnya itu. Baik Tuan, Nona Kania, mari kita keluar, ajak sekretarisnya Gio. Kania berjalan mengikuti sekretaris Gio keluar dari ruangan Satria. Tapi saat sampai di pintu dia menoleh untuk melihat suaminya. Satria mengucapkan kata cinta tanpa suara. Hanya gerakan bibir saja yang mengisyaratkan perasaan itu. Tapi sayangnya Kania tidak mengerti apa yang Satria maksud. Wanita itu akhirnya keluar dari ruangan suaminya dengan debaran kencang di dada. Tatapan sinis para staf sekretaris itu menyambut Kania. Susah payah ia menelan saliva untuk menghadapi cibiran dan hinaan para karyawan. Nona, Anda sudah dipilih menjadi asisten pribadi Tuan Satria, jadi bersikap baiklah padanya dan jangan bergosip sembarangan. Ingat, Tuan Satria adalah bos yang memberi kalian gaji berkali lipat dari perusahaan lain. Suara bariton sekretaris Gio membuat Kania membeku. Dadanya semakin berdebar, membayangkan pekerjaan baru yang disebutkan oleh sekretaris itu. Asisten pribadi? Seperti artis saja. Memangnya dia tidak bisa melakukan apapun sendiri? Batin Kania. Nona, silakan perkenalkan diri Anda, seru sekretaris Gio. Kania menatap laki-laki yang berdiri di sampingnya itu, lalu mengambil nafas dalam-dalam untuk menetralkan debaran di dadanya. Halo semua, saya Kania dari Divisi Administrasi Gudang. Sekarang saya ditugaskan untuk menjadi asisten pribadi Tuan Satria. Mohon kerjasamanya, ucap Kania sembari menautkan kedua jari telunjuk di depan roknya. Rok yang sudah tidak rapi lagi karena ulah Satria. Selamat bergabung, Nona Kania. Pada akhirnya Kania mendapatkan satu meja khusus di ruangan yang penuh dengan orang-orang sibuk dan berpendidikan tinggi. Dia merasa seperti makhluk asing di antara mereka. Apalagi sekretaris Gio yang menjadi kepala sekretaris itu sangat dingin tanpa menjelaskan rinci apa saja yang harus Kania kerjakan. Kania hanya benar-benar bekerja saat Satria memanggil ke ruangannya, membuatkan kopi, memijatnya, menyiapkan menu makan siang, memuaskan hasratnya.
dan semua yang Satria butuhkan tanpa ada hubungan dengan perusahaan. Kenapa kerjaan aku sekarang seperti pembantu kamu sih sayang? Tanya Kania saat selesai membuatkan kopi untuk Satria. Karena tugas utama kamu yang memang melayaniku Kania. Sudahlah, jangan protes. Yang penting kamu tetap bekerja dan aku bahagia. Jawab Satria dengan entengnya. Kania menghela nafas berat. Percuma berbicara dengan Satria karena dia tidak akan menang. Desas-desus mengenai hubungan Kania dan Satria mulai santer terdengar menjadi topik hangat di kantor. Mereka mencurigai Kania yang sering datang ke ruangan Satria dalam waktu yang cukup lama. Mereka yakin Kania memanfaatkan posisinya sekarang untuk menggoda pria itu. Saat Kania di kantin untuk mengambil makanan siang yang telah disediakan perusahaan, tiba-tiba seorang wanita menghampirinya dan berbisik. Ada simpanan bos di sini. Boleh dong kasih tahu triknya biar bisa menggoda bos Satria? Kata wanita itu membuat telinga Kania terasa panas. Maaf ya, saya cuma bekerja sebagai asisten pribadinya saja. Balas Kania enggan meladeni omongan pegawainya itu. Asisten pribadi kerjanya apa? Setauku bos tidak pernah punya asisten pribadi. Oh, pasti karena kamu diam-diam menggodanya. Atau malah menggunakan pelet. Padahal kamu sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan istri si bos. Sindir wanita itu memancing emosi Kania. Oh, asisten diranjang ya? Pantas aja sih, bagian sekretariat bilang kalau kamu udah masuk ke ruangan bos, gak mungkin keluar kalau belum 1 jam. Darah Kania serasa mendidih mendengarnya. Meski suara wanita itu sangat pelan, dan mungkin hanya dia yang bisa mendengar, tapi justru itu membuat Kania sangat marah. Kalau kamu ada keluhan, sampaikan sama Tuan Satria. Jangan asal menuduh tanpa bukti. Kania mengepalkan tangan dengan tatapan sinis. Dia sangat kesal karena dibanding-bandingkan dengan Felicia. Memang, Feli lebih sempurna darinya. Tapi kenapa kesempurnaan Feli itu tidak bisa membuat Satria tetap setia bersamanya? Belaga sekali pelakor satu ini. Jadi pelakor lagi kusuk banget. Cibir wanita itu lagi. Kania tidak mau mengumpat. Maka ia bergegas pergi meninggalkan wanita itu. Namun nasib sial memang sedang menimpanya. Kaki wanita itu sengaja menyandungkannya sampai semua makanannya berjatuhan di lantai. Ups, maaf ya nona pelakor, sengaja. Kata wanita itu dengan lirih. Beberapa pegawai yang ada di kantin sontak menatap mereka dengan bingung. Detik berikutnya, Kania sudah bisa berdiri dan hendak membalas hinaan wanita itu. Akan tetapi suasana kantin yang mendadak sepi membuat Kania menatap sekeliling. Sekretaris Gio sudah berdiri di dekat pintu dengan tatapan tajam mengarah pada makanan Kania yang jatuh di lantai. Ada apa nona Kania? Tanya sekretaris Gio. Dia berjalan mendekati Kania dan wanita itu yang kini sama-sama mematung. Ini bukan kesengajaan kok, akan saya bereskan. Kania hampir berjongkok untuk membersihkan kekacauan itu. Tapi sekretaris Gio langsung menahannya. Biarkan ini servis saja nona, kita harus pergi sekarang, Tuan Satria sudah menunggu. Kata sekretaris Gio sambil menahan lengan Kania. Tapi, benarkah tidak ada masalah? Tanyanya sekali lagi, dan tatapannya kini tertuju pada wanita yang tadi mengganggu Kania. Wanita yang mengganggu Kania itu merasa ketakutan karena tatapan sekretaris Gio. Dia mulai tersadar bahwa ia telah membuat kesalahan yang sangat besar. Tidak apa-apa sekretaris Gio, dia hanya tidak percaya kalau saya asisten pribadi Tuan Satria. Karena sebelumnya tidak ada posisi seperti itu. Kata Kania sambil sedikit menunduk. Matanya diam-diam menatap wanita di hadapannya yang kini mulai bergetar. Sekretaris Gio tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan sikap wanita itu. Sikap Kania juga terasa aneh. Saya akan periksa CCTV. Jangan berani bertindak semena-mena dengan nona Kania, apalagi bergosip tentangnya. Kalau kalian masih mau bekerja di sini, mengerti? Sekretaris Gio menatap wanita itu. Seorang wanita petugas kebersihan datang membereskan kekacauan. Sekretaris Gio tidak akan memecatnya kan? Dia tidak sengaja. Kania berusaha memberi kode pada sekretaris Gio. Dan sekretaris itu pun tahu maksud dari Kania. Biar CCTV yang menjadi bukti nona. Ya baiklah, ayo kita pergi. Anda bilang Tuan Satria sudah menunggu. Kania berjalan lebih dulu meninggalkan sekretaris Gio. Lelaki itu mengetikkan sesuatu di ponselnya lalu meninggalkan kantin. Menyusulkannya untuk menemui Satria. Saat ini Kania sudah ada di mobil Satria. Dia sangat lapar dan memasang raut kesal. Hei,
Kenapa sayang? Tanya Satria sambil merangkul pundak Kania. Dia tahu istrinya sedang merajuk. Pasti terjadi sesuatu. Ada yang menyebutku pelakor, wanita penggoda. Memang beginilah nasib istri simpanan. Jawabkannya memalingkan wajah dari Satria. Sebagai istri, tentu dia ingin diperlakukan istimewa. Tapi tidak mungkin hal itu ditunjukkan di hadapan semua orang. Bagi orang lain, Kania bukanlah siapa-siapa. Siapa yang berani menyakiti mukanya? Tanya Satria yang tak terima. Wajahnya menegang sempurna saat mendengar istrinya dihina. Menghina Kania sama saja menghina dirinya. Ada pegawai di kantin tadi. Kakiku disandung sampai sakit banget. Untung aku gak jatuh. Jawabkannya masih dengan nada merajuk. Dia kesal sekali karena tidak bisa membalas perbuatan wanita itu. Karena posisinya saat ini memang seperti yang dituduhkannya. Maaf tuan, saya sudah menyuruh orang untuk mengecek CCTV. Saut sekretaris Gio yang saat ini sedang mengemudi. Mendengar penjelasan sekretarisnya, emosi Satria langsung naik. Berani sekali dia menyakiti istriku. Kania, apa kita perlu ke rumah sakit? Tanya Satria khawatir. Dia memeriksa kaki Kania sampai menunduk-nunduk. Enggak apa-apa kok sayang. Hati aku yang lebih sakit. Jawab Kania. Dia memasang raut wajah memelas yang membuat Satria tidak bisa menolak pesonanya. Besok, aku pastikan dia tidak akan bekerja di kantor lagi. Kania, walaupun kamu istri kedua, tapi menyakitimu artinya juga menyakitiku. Kamu harus bilang kalau ada yang menyakiti kamu lagi. Kata Satria. Dia meraih tubuh Kania dan memeluknya dengan cinta. Kania merasa sangat bahagia karena Satria begitu perhatian dan menyayanginya. Tidak masalah menjadi istri kedua, asal Satria mencintainya. Bodoh. Ya, memang bodoh. Karena Kania sudah menggunakan perasaannya dalam hubungan ini. Mereka asik bermesraan sampai Kania tidak sadar bahwa dia tidak tahu tujuan mereka sebenarnya. Setelah tertidur dalam pangkuan Satria, Kania membuka mata dan menjadi bingung. Kita di mana? Satria merasakan pegal luar biasa di kakinya karena menjadi bantal Kania saat tertidur. Di puncak sayang. Aku ada meeting besok pagi, jadi sekalian saja kita menginap. Jawab Satria. Mereka lalu keluar dari mobil dan masuk ke sebuah hotel bintang 5. Perut Kania yang sudah lapar tiba-tiba berbunyi, dan bunyi itu sampai terdengar di telinga Satria. Lagi-lagi Satria tertawa, dan kemudian merangkul tubuh Kania. Gio, siapkan makanan untuknya. Istriku kelaparan ternyata. Kata Satria menginstruksi. Mereka menginap di hotel dengan pemandangan alam yang sangat bagus. Kania yang kelaparan langsung makan dengan lahap. Sementara Satria ikut menemani Kania sambil membaca berkas-berkas yang akan digunakan untuk rapat. Sayang, aku nggak bawa baju ganti. Gimana ya? Tanya Kania diselamatkannya. Dia memang tidak membawa persiapan apapun. Karena Satria tiba-tiba mengajaknya pergi. Bahkan pil pencegah kehamilan yang biasa dia minum pun tidak ia bawa. Kamu gak butuh baju Kania. Yang kamu butuhkan cuma aku. Dan aku tidak akan membiarkan kamu menutupi tubuh indahmu. Jawab Satria sembari mengedipkan matanya. Sayang, kamu lebay deh. Kania memukul manja paha Satria. Kamu bilang apa sama istri kamu sayang? Aku bilang, Kania, aku ada meeting besok pagi. Jadi sekarang kita di puncak. Jawab Satria yang sengaja menjawab lain. Padahal dia mengerti maksud Kania. Iya sayang, bukan itu maksud aku. Kamu istriku Kania, jangan tanya apapun lagi. Tidak perlu kamu mencari tahu apapun yang nantinya membuat kamu sedih. Kita kesini untuk bersenang-senang. Kata Satria lalu mengusap rambut Kania. Benarkah kita akan bersenang-senang? Tanya Kania dengan mata berbinar. Dia sudah menyelesaikan makanannya dan kini sedang menatap Satria dengan perasaan cinta. Ya. Kita akan berdua saja dan melupakan yang lain. Aku ingin menikmati hari ini bersama mukanya. Tatapan mata Satria tidak kalah serius. Dia mengatakan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya saat ini. Kalau begitu matikan ponselmu dan bersenang-senanglah sayang. Aku akan melayani sepuasmu tanpa mau ada gangguan dari siapapun.
Kania merapatkan tubuhnya dan mulai meraba dada bintang Satria yang masih tertutup ke meja. Tentu Kania, aku sangat menantikan pelayananmu. Satria menarik tengkukannya dan mencium bibir Ranum yang membuatnya gila. Laki-laki itu bahkan menjilati sisa saus yang ada di ujung bibir Kania. Kania juga tak kalah panas. Dia lalu membuka satu persatu kancing kemeja Satria dan akhirnya menjilati seluruh tubuh itu. Sementara Satria juga tak mau kalah. Dia meraih apa saja yang bisa digenggam dari tubuh Kania, lalu memainkannya dengan gemas. Ciuman Kania pun turun ke celana Satria, dan dengan tidak sabar dia membuka kancingnya, hingga akhirnya tereksposlah benda panjang berukuran yang cukup besar milik laki-laki tampan itu. Berdiri tegak mengacung dan menantang Kania yang telah membebaskan dari penderitaan. Satria begitu takjub dengan perlakuan Kania yang selalu membuatnya bahagia. Kania bersedia melakukan apapun yang ada dalam imajinasi Satria. Hal itulah yang tidak bisa Feli lakukan. Dia tersenyum di sela-sela perlakuannya itu saat melihat Satria mengerang sambil memejamkan mata. Dia lalu membuka seluruh pakaiannya. Satria paham. Dia memainkan seluruh tubuh Kania hingga membuatnya basah. Setelah siap, Kania meraih benda itu dan mengarahkannya masuk ke dalam dirinya. Ini kesempatanku untuk hamil. Sebelum wanita itu hamil duluan, aku harus bisa mengandung anak suamiku, supaya tidak ada lagi membuat kami berakhir. Batin Kania. Bersambung.